Hancurin aja rumahnya sekarang. Ayo ya. Udah jangan kayu. Terima gua bantu. Jangan gua datang sama Pak Sopri. Sejumlah warga terlihat melakukan perlawanan dan menangis meronta-ronta saat Polda Metro Jaya mengeksekusi puluhan rumah dinas di asrama Brimob, Ciputat, Tangerang Selatan. Mau dioperasi. Jadi begini lagi. Meski mendapat perlawanan, petugas tetap mengangkut barang-barang yang ada di dalam rumah. Eksekusi ini sesuai dengan peraturan Polri tentang perumahan dinas dan asrama, serta penempatan rumah dinas khusus untuk pensiunan Polri. Ini kan sebetulnya prosesnya sudah lama ya Mas ya, sampai terakhir puncaknya tanggal 22 November, kemarin sudah ada mediasi dari Komnas HAM. Intinya hasil mediasi itu intinya untuk kami dari Polda Metro Jaya sudah memitigasi masalahnya. Kemudian kami sudah siapkan juga uang kerohiman dan kami juga sudah menjadikan fasilitas untuk para purnawirawan ini. Sebanyak 44 rumah dinas di asrama Brimob Batalion C Polda Metro Jaya yang dieksekusi. 17 rumah diantaranya sudah menyerahkan asetnya ke Polri. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, warga dan relawan panik saat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin batal bertemu warga di pengungsian karena Gunung Semeru mengeluarkan awan panas. Terjadi guguran besar. KSO Gunung Sawur melaporkan terjadi guguran besar. Gunung Semeru kembali erupsi. Warga dan relawan yang berada di Dusun Sumbersari, Supit Urang, Pronojiwo panik menyelamatkan diri menjauhi lokasi. Warga membawa barang seadanya menuju tempat aman dibantu aparat keamanan dan relawan. Tadi kan kita situasinya juga kita mengadakan koordinasi kepada anak-anak itu kurang lebih jam 9.15 terjadi letusan itulah, maka masyarakat itu terjadi kepanikan. Nah, masyarakat dan relawan itu tidak menghendaki terjadi yang kedua, sehingga banyak masyarakat yang di sana itu berbondong-bondong untuk mengungsi dan diangkut barang. Akibat Gunung Semeru kembali mengeluarkan awan panas, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin batal mengunjungi pengungsian warga di Lumajang, Jawa Timur. Pertemuan dilakukan secara virtual Zoom di ruang VIP Pemprov Jatim di Bandara Juanda, Sidoarjo. Wapres meminta pengungsi tetap tenang karena pemerintah telah menyediakan lahan relokasi dan akan segera dibangun. Sejumlah rumah rusak parah akibat gempa bumi di Jember, Jawa Timur. Menurut warga, gempa kali ini lebih besar dan lebih lama dari gempa sebelumnya. Hancur, guys. Digoyang, guys. Video amatir warga memperlihatkan sejumlah rumah di Jember, Jawa Timur rusak parah akibat gempa bumi. BMKG mencatat gempa Jember berkekuatan 5,1 magnitudo. Menurut warga, gempa kali ini terbilang cukup besar dan lebih lama dari gempa-gempa sebelumnya. Gempanya terasa besar, lebih besar daripada kemarin dan lebih lama. BPBD Jember masih mendata kerusakan akibat gempa. Belum ada laporan korban jiwa maupun luka karena banyak warga langsung keluar rumah saat gempa terjadi. Dua pekerja proyek jembatan di Ponorogo, Jawa Timur tewas tertimbun pondasi jembatan yang ambruk. Kedua korban terjebak di bawah material setebal 12 meter. Setelah 5 jam, dua korban baru berhasil dievakuasi. Jenazah dua pekerja proyek yang tewas tertimbun di bawah pondasi jembatan, yakni Sumali dan Edi, berhasil dievakuasi. Dengan menggunakan bantuan alat berat, kedua pekerja yang sebelumnya tertimbun kurang lebih 5 jam berhasil dievakuasi.
Sebelumnya, proyek jembatan Mijil di Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Ponorogo ambruk tadi pagi. Awalnya, sekitar 25 pekerja melakukan pengerjaan pondasi jembatan setinggi 12 meter dengan lebar 4 meter. Sebagian pekerja berada di bawah atau di dasar jembatan, sebagian lainnya di atas jembatan. Saat sedang melakukan pengerjaan perakitan dasar jembatan, tiba-tiba pondasi jembatan ambrol. 2 pekerja berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 korban Edi dan Sumali tertimbun. Nali besi. Sama siapa? Sama Mas ini Pak Mali. Sama? Siapa? Koyen. Pak Koyen. 4 orang. Terus habis itu taunya gimana? Taunya ya tahu ya. Enggak ambrol. Kurang saya lari. Setelah dievakuasi, kedua korban langsung dibawa ke RSUD untuk menjalani autopsi. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Newsroom. Pemirsa, polisi telah menetapkan Joseph Suryadi sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Penyelidik telah mengamankan telepon genggam yang terdapat postingan penghinaan terhadap Nabi yang dilakukan Joseph Suryadi. Sebelumnya Joseph Suryadi melapor ke polisi bahwa ia kehilangan ponsel setelah viral tagar tangkap Joseph Suryadi di media sosial. Rupanya tersangka berbohong kepada polisi dan penyelidik saat ini sudah mengamankan barang bukti telepon genggam yang disembunyikan oleh tersangka di gudang. Sebelumnya Joseph Suryadi menjadi incaran netizen setelah postingannya yang mengandung unsur sara viral di media sosial. Dan pemirsa, bagaimana Majelis Ulama Indonesia menyikapi banyaknya kasus-kasus penodaan agama? Telah terhubung dengan kami Sekjen MUI Amir Syah Tambunan. Selamat malam Pak Amir Syah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir Syah, bisa dibilang dengan adanya teknologi, media sosial dan lain sebagainya, ini penebar kebencian, penista agama, kemudian orang-orang yang memang berusaha untuk memecah belah persatuan di Indonesia ini menjadi lebih mudah. Enggak, kalau bisa ya. Jadi ada 2 hal ya. Pertama, kemajuan teknologi harus kita jadikan sebagai media untuk mempercepat transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan etika budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Itu pertama. Dan yang kedua, yang faktanya kita lihat sekarang adalah justru sebaliknya, yaitu belum sepenuhnya kemajuan teknologi untuk melakukan transformasi ilmu pengetahuan, budaya, etika yang terdapat di masyarakat. Karena itu Joseph Suryadi salah satu contoh di antara yang kita sangat menyesalkan ya, bahwa apa yang beliau lakukan lewat ponsel justru tadi yang awalnya ingin melaporkan tapi faktanya justru sebaliknya, yaitu adanya kebohongan. Nah, karena itu kita mengapresiasi kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas ya segala macam bentuk penistaan agama yang terjadi di tengah masyarakat. Ini baru salah satu contoh. Banyak daftar panjang yang ada di masyarakat. Justru harus kita minta kepolisian secara profesional ya untuk mengusut tuntas. Silakan. Baik, Pak Amir Syah, sejauh ini banyak sekali orang-orang yang seperti Joseph dan ini salah satunya bisa dibilang riding the wave. Joseph
Dan ini mengomentari terkait dengan memang kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang guru di sebuah pesantren di Bandung. Ini ia lakukan kemudian berusaha untuk menjadi viral. Banyak sekali orang-orang yang memang membuat sensasi, entah bagaimana caranya, seperti penghinaan yang dilakukan oleh Joseph Tambunan. Dari MUI sendiri bagaimana menyikapi hal ini? Ya, seperti kita ketahui bahwa kejahatan baik dalam bentuk penyalahgunaan media, ponsel, termasuk juga penyalahgunaan dalam bentuk penyimpangan atau pelecehan seksual, itu memang kerap kali muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah bagaimana media mestinya harus dijadikan sebagai alat transformasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sayangnya kita sangat mengecewakan ya bahwa penyalahgunaan itu tidak terkecuali digunakan oleh berbagai pihak, tokoh yang notabene mestinya menjadi contoh teladan, tapi justru prakteknya menyimpang. Nah, karena itu kita sangat sekali lagi menyesalkan ya, dan meminta kepada para penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya yaitu proses hukum dalam rangka untuk penegakan hukum yang seadil-adilnya dalam rangka menimbulkan efek jerah. Baik, itu dia Pak Amirsyah, banyak sekali orang menggunakan narasi-narasi kebencian bahkan dengan bahasa-bahasa yang cenderung tidak sopan untuk kemudian mendapatkan popularitas, termasuk mereka yang sebenarnya dikenal dekat dengan agama. Sejauh ini tadi Anda berbicara soal penegakan hukum, Pak Amirsyah. Nampaknya sejauh ini hukuman penjara hitungan bulan atau bahkan 1-2 tahun ini rupanya tidak cukup membuat jerah, karena banyak sekali yang hanya dengan minta maaf kemudian selesai kasusnya. Ya, oleh karena itu menurut hemat saya ada dua hal yang harus dilakukan ya. Pertama di aspek hulu, yaitu pencegahan. Pencegahan dalam bentuk apa? Yaitu pemberian pemahaman bahwa narasi-narasi kebencian itu harus dihindari. Begitu juga narasi-narasi dalam bentuk provokatif, kebohongan ya harus dihindari, karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum. Nah, yang kedua ialah harus dilakukan terus-menerus edukasi kepada masyarakat agar media betul-betul dijadikan sebagai media pembelajaran untuk mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat. Yang ketiga adalah harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar apa? Agar narasi kebenaran itu menjadi milik bersama, milik kolektif, dan sekaligus kesadaran kolektif untuk bersama-sama membangun narasi kebersamaan, kedamaian, dan terhindar dari kebohongan, fitnah, dan adu domba. Baik, terima kasih Pak Amirsyah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, proyek sumur resapan yang dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat sorotan. Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetap di iNewsroom.